Rania, pemilik perusahaan sukses, menyamar jadi staf demi membuktikan suaminya selingkuh. Tapi saat bukti sudah di tangan, kenapa Arman justru menuduhnya salah paham? Apa benar, semua kecurigaan itu hanya ilusi? Pagi itu langit mendung, seperti cerminan perasaan Rania yang sejak tadi tak menentu. Di balik jendela besar ruang kerja lantai atas, ia berdiri dalam diam. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang bahkan belum disentuhnya sejak disajikan oleh asistennya 1 jam lalu. Matanya menerawang jauh menembus bayangan gedung-gedung tinggi, namun pikirannya terperangkap di rumah yang ia bangun dengan cinta. Rumah yang kini terasa asing. Arman, suaminya, pria yang dulu menghangatkan pagi dengan ciuman ringan di kening, kini lebih sering mengucap kata lelah daripada rindu. Tak ada lagi obrolan santai saat sarapan, tak ada pelukan saat ia pulang kerja, bahkan tak ada tatapan yang dulu bisa menenangkan badai di hatinya. Yang tersisa hanya jarak, dingin, dan keheningan yang mencekik. Rania mencoba menepis prasangka. Mungkin Arman hanya sedang tertekan. Mungkin bisnis yang ia urus sedang berada di masa sulit. Tapi logika itu terus patah oleh kenyataan bahwa sudah berbulan-bulan Arman berubah. Pergi sebelum fajar, pulang setelah tengah malam, dan lebih banyak bicara lewat layar ponsel ketimbang matanya sendiri. Malam tadi menjadi titik puncak kecurigaannya. Saat ia tanpa sengaja mencium aroma parfum asing di jas suaminya, aroma manis yang sama sekali bukan miliknya. Bukan parfum yang biasa ia pakai. Bukan aroma rumah. Ini hanya perasaan, bukan bukti, bisik Rania pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan gejolak hati yang mulai meradang. Tapi bukankah perasaan yang terus-menerus dicederai pada akhirnya akan berubah menjadi keyakinan? Sore itu, Rania memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia ingin bicara, ingin bertanya, sekaligus mengukur keberanian Arman menjawab tatapannya. Saat ia masuk ke rumah, suara televisi terdengar samar dari ruang keluarga. Ia melangkah perlahan. Di atas meja makan, ada sepiring nasi yang masih utuh, dan segelas air putih yang setengah penuh. Arman, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Rania menelusuri lorong hingga tiba di depan ruang kerja Arman. Pintu sedikit terbuka, dan dari celah itu, ia melihat suaminya duduk membelakangi pintu, menatap layar laptop. Tapi yang membuatnya terdiam bukan pekerjaan di layar itu, melainkan senyuman Arman. Senyum yang sudah lama tak diberikan padanya. Senyum yang kini tertuju pada layar ponsel di tangannya. Seketika, dada Rania terasa sesak. Tapi ia menahan diri. Ia mengetuk pintu, berpura-pura baru tiba. Sayang, aku pulang lebih cepat. Arman menoleh cepat. Wajahnya sejenak tampak kaget, lalu kembali tenang. Ya, ada urusan apa di kantor? Enggak, cuma pengen cepat pulang. Arman mengangguk singkat, lalu kembali menatap layar laptop. Tak ada tanya lanjut. Tak ada sapaan hangat. Tak ada ciuman yang biasa ia sematkan di kening istrinya dulu. Rania menatap punggung suaminya dengan perasaan yang tak mampu ia jelaskan. Ada luka, ada kecewa, tapi juga ada sesuatu yang lebih menusuk, kebisuan. Malam hari, Rania duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, layar laptop menyala menampilkan laporan cabang perusahaan tempat Arman sekarang lebih sering menghabiskan waktunya. Ia membaca ulang setiap data, mencoba mencari celah. Apakah ada sesuatu yang membuat Arman begitu tertarik pada cabang itu? Atau, seseorang? Asistennya, Maya, tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk sambil membawa dokumen. Bu, maaf mengganggu. Saya sudah siapkan laporan cabang Bandung. Oh, dan saya sudah selidiki info yang Ibu minta soal staf baru di sana. Bagus. Ada yang menarik. Maya ragu sejenak sebelum menjawab. Ada satu nama yang sering disebut. Livia. Katanya dekat dengan Pak Arman. Sering jadi pik kalau Pak Arman datang ke sana. Livia. Gumam Rania lirih. Orangnya muda, pintar, cukup menonjol dibanding staf lain. Beberapa karyawan lain sempat berkomentar, katanya hubungan mereka terlalu akrab. Terima kasih, Maya. Simpan semua info itu.
Jangan ada satupun yang tahu soal ini. Siap, Bu. Setelah Maya pergi, Rania menutup laptopnya. Kepalanya bersandar di sandaran kursi, namun pikirannya tak menemukan tempat untuk beristirahat. Jika benar Arman punya hubungan dengan wanita itu, apa yang harus ia lakukan? Menyuruh Arman berhenti? Memecat wanita itu? Mengakhiri rumah tangganya? Tidak. Semua itu terlalu mudah. Ia butuh bukti. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Ia harus tahu kebenarannya, tanpa perantara, tanpa manipulasi. Maka satu-satunya cara adalah turun langsung, masuk ke lingkungan tempat Arman berada. Tapi tidak sebagai Rania, pemilik perusahaan, melainkan sebagai seseorang yang tak dikenalnya. Keesokan harinya, Rania berdiri di depan cermin dengan pakaian sederhana. Kemeja putih biasa, celana bahan hitam polos, sepatu flat yang tidak mencolok. Rambutnya digerai tanpa ditata. Tanpa perhiasan, tanpa riasan wajah berlebihan. Bahkan ID card yang ia kenakan hanya bertuliskan nama baru, Dina. Ia menarik napas panjang. Keputusan sudah dibuat. Ia akan menyamar dan bekerja sebagai staf biasa di cabang Bandung. Semua sudah diatur oleh Maya, termasuk alasan kepegawaian dan dokumen pendukungnya. Ini bukan soal cemburu. Ini tentang kepercayaan yang terancam runtuh. Tentang rumah tangga yang terlalu berharga untuk dibiarkan retak tanpa kepastian. Bersiaplah, Arman. Aku akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Tanpa kau tahu, aku ada di sampingmu. Dan hari itu, Rania melangkah keluar rumah, bukan sebagai seorang istri, bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai wanita yang sedang mengejar kebenaran di balik bayang-bayang keheningan. Langit Bandung sore itu dipenuhi warna kelabu yang menggantung rendah, seolah menyimpan rahasia di balik awan. Mobil yang ditumpangi Rania berhenti tepat di depan gedung kantor cabang yang selama ini hanya ia lihat lewat laporan bulanan. Kini, tempat itu akan menjadi panggung dari penyamarannya. Dunia yang dulu ia kuasai dari balik meja eksekutif, kini akan ia masuki dari pintu bawah, sebagai seorang staf biasa bernama Dina. Ia berdiri sejenak sebelum turun dari mobil. Tangannya gemetar pelan, bukan karena takut, tapi karena langkahnya kali ini bukan tentang bisnis, melainkan tentang perasaan yang selama ini ia pendam. Tentang luka yang tak pernah ia ungkap, dan kecurigaan yang menggumpal semakin berat di dadanya. Pintu masuk menyambutnya dengan papan besar bertuliskan nama perusahaan yang ia dirikan sendiri bertahun-tahun lalu. Ironis. Ia, sang pendiri, harus mengetuk pintu untuk bisa masuk sebagai orang lain. Selamat pagi, Mbak. Bisa dibantu? Tanya seorang resepsionis ramah bernama Siska. Rania mengangguk sambil menunjukkan berkas yang sudah dipersiapkan oleh Maya. Saya Dina. Staf baru untuk divisi administrasi. Oh, iya. Sudah ditunggu Bu Mia. Silakan ke lantai 2, ruang HR. Lewat tangga sebelah kanannya, Mbak. Terima kasih. Langkah Rania menyusuri lorong itu terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia harus menundukkan dirinya di tempat yang dulu dibangun dari keringat dan air matanya. Setiap meja, setiap sudut ruangan, dulu adalah bagian dari visinya. Sekarang, ia menyelinap ke dalamnya seperti bayangan. Di ruang HR, ia disambut hangat oleh Mia, kepala bagian personalia. Selamat bergabung, Dina. Mohon bantuannya ya. Di sini kita seperti keluarga, jadi kalau ada apa-apa, jangan sungkan bicara. Rania tersenyum kecil. Siap, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mia lalu memperkenalkannya kepada tim. Semua berlangsung cepat dan sederhana. Tidak ada sambutan besar, tidak ada perhatian khusus. Hanya tatapan biasa yang menilai orang baru dengan rasa penasaran. Dan disitulah Rania merasa asing untuk pertama kalinya di tempat yang ia bangun sendiri. Meja kerjanya berada di pojok ruangan, tak jauh dari ruang rapat kecil yang sering digunakan tim operasional. Dari situ, ia bisa mendengar obrolan ringan antar karyawan. Beberapa menyebut nama Arman. Bahkan ada yang bergosip pelan tentang bos pusat, yang kini lebih sering muncul.
Pak Arman datang 2 kali minggu lalu. Katanya mau review laporan Livia, bisik seorang wanita muda di meja sebelah. Yakin deh itu bukan cuma soal laporan. Soalnya Livia juga sering banget dipanggil ke ruangannya. Bahkan kadang sampai malam. Timpal yang lain sambil terkekeh. Rania menahan napas. Ia memasang wajah datar, namun dalam dadanya, suara hati mulai mengusik. Kenapa Livia? Kenapa harus dia yang selalu dekat? Tak butuh waktu lama sebelum akhirnya ia melihat langsung sosok wanita itu. Livia, muda, berpenampilan menarik, percaya diri, dan berjalan dengan langkah ringan seolah dunia tak punya beban. Senyumnya manis, dan suaranya terdengar akrab saat menyapa tim. Tak ada yang salah dari luar. Tapi bagi Rania, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi terus mengganggu. Livia sempat melirik ke arahnya dan tersenyum sopan. Halo, kamu staf baru ya? Dina, ya? Iya, Mbak. Baru hari ini mulai, jawab Rania ramah. Selamat datang. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan ya. Aku di tim marketing. Mejaku di ujung sana. Rania mengangguk singkat. Terima kasih, Mbak. Di balik senyum itu, pikirannya bekerja cepat. Ini dia orangnya. Wanita yang membuat suaminya tertawa di balik layar. Yang duduk bersama Arman di kafe dengan tangan saling menyentuh. Apakah benar hanya rekan kerja? Atau lebih dari itu? Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rania berusaha menyesuaikan diri. Ia mencatat segala hal yang mencurigakan. Jadwal kedatangan Arman. Waktu-waktu Livia dipanggil ke ruangannya. Obrolan kecil para staf yang tak pernah terdengar di ruang direktur. Semua ia kumpulkan diam-diam. Sampai pada satu sore yang hening. Rania yang sedang merapikan berkas, melihat dari balik kaca ruang rapat. Arman berdiri bersama Livia. Jarak mereka terlalu dekat. Arman memegang lengan Livia sebentar sambil membisikkan sesuatu. Livia mengangguk pelan sambil tersenyum kecil. Momen itu hanya berlangsung beberapa detik. Tapi cukup untuk menyalakan api di dada Rania. Kepalanya berdenyut. Tangan yang menggenggam pulpen mulai bergetar. Ia tak tahu apakah ia sedang cemburu, atau marah, atau keduanya. Yang pasti, rasa sakit itu benar. Malam itu, Rania memutuskan untuk mengikuti Arman. Jam pulang kerja, Arman terlihat keluar dari gedung bersama Livia. Mereka berjalan santai ke arah parkiran. Tak terlihat canggung. Justru tampak nyaman. Dengan langkah hati-hati, Rania membuntuti mereka dengan mobil sewaan. Jantungnya berdetak kencang saat melihat Arman dan Livia masuk ke sebuah kafe yang tenang di sudut kota. Dari balik kaca jendela, ia melihat keduanya duduk berhadapan. Livia tertawa. Arman ikut tersenyum. Sesekali, tangan mereka bersentuhan di atas meja. Dan pada titik itu, dunia Rania seperti berhenti berputar. Ia tak ingin melihat lebih lama. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Di luar hujan mulai turun, menyapu kaca jendela mobil dengan suara gemericik. Tapi di dalam mobil, air mata Rania jatuh tanpa suara. Ia menyandarkan kepala ke kemudi, menahan isak yang nyaris meledak. Di luar, orang-orang berlalu begitu saja, tak tahu bahwa di dalam mobil hitam itu, ada seorang istri yang hatinya baru saja hancur. Malam itu, Rania pulang dengan dada yang kosong. Tak ada kemarahan, hanya kebisuan yang menggigit lebih dalam dari apapun. Ia menatap langit-langit kamar, berpikir, benarkah dugaanku? Ataukah ini hanya permainan perasaan yang terlanjur terluka? Namun satu hal kini telah berubah. Ia tidak hanya curiga. Ia yakin ada yang salah. Dan penyamarannya baru saja menjadi lebih serius dari sebelumnya. Suara detik jam dinding seperti merayap lambat di tengah ruangan kantor yang perlahan mulai kosong. Satu demi satu staf pulang, meninggalkan meja mereka dalam kesunyian yang nyaris suci. Namun, di pojok ruangan itu, Rania masih duduk diam, berpura-pura merapikan berkas yang sudah ia susun sejak sore tadi. Wajahnya menunduk, tapi matanya mengarah lurus ke pintu ruang rapat yang masih tertutup. Di balik pintu itu, Arman dan Livia masih berbincang. Sudah lebih dari setengah jam. Tak ada tanda mereka akan segera keluar.
Hati Rania kembali disesaki tanya. Ia sudah berusaha mengumpulkan segala logika, meyakinkan diri bahwa ini hanya pertemuan biasa, diskusi profesional antar rekan kerja. Tapi logika itu terus terhempas setiap kali ia mengingat tatapan Arman saat bersama Livia. Terlalu hangat, terlalu lembut, terlalu pribadi. Rania bangkit perlahan. Ia menyelinap ke sisi lorong yang mengarah ke pantry kecil. Dari sana, ia bisa melihat dengan jelas jendela ruang rapat yang sebagian besar tertutup tirai, menyisakan celah sempit di sisi bawahnya. Ia mendekat, menahan napas, lalu mengintip. Arman duduk bersandar di kursi, satu tangan menyilang di dada, sementara tangan lainnya memegang gelas kopi. Livia duduk berhadapan dengannya, tubuhnya sedikit condong ke depan. Ia tertawa ringan sambil memegang lengan Arman, lalu berkata sesuatu yang membuat lelaki itu tersenyum. Rania tak bisa mendengar apapun. Namun senyuman itu, tawa itu, cukup untuk membuat hatinya perih. Ia mundur perlahan. Dada terasa seperti ditusuk. Ada desakan untuk segera membuka pintu itu, meneriakkan kebenaran, menampar Livia, dan menuntut Arman menjelaskan semua. Tapi di balik amarah itu, ada satu bisikan yang menahan langkahnya. Bagaimana jika kamu salah? Bagaimana jika ini bukan seperti yang kamu kira? Rania menelan semua rasa sakitnya dan kembali ke meja. Ia menunggu hingga keduanya keluar. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Arman keluar lebih dulu. Langkahnya santai. Tak lama, Livia menyusul di belakangnya, masih membawa map berisi presentasi. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa seseorang di pojok ruangan sedang menyusun rencana, pelan tapi pasti, untuk mengungkap segalanya. Malam itu, Rania tidak langsung pulang. Ia mampir ke penginapan kecil yang telah disiapkan oleh Maya jauh hari sebelumnya. Sebuah kamar sederhana, tanpa kemewahan. Ia memang sengaja memilih tempat seperti itu, untuk menyesuaikan peran yang ia mainkan. Staf biasa yang hidup sederhana, jauh dari dunia gemerlap yang biasa ia jalani. Setelah mandi, Rania duduk di ranjang sambil menyalakan laptop kecil. Di layar, tampak deretan folder rahasia berisi foto-foto, catatan harian, dan rekaman suara. Salah satunya adalah foto Arman dan Livia di kafe malam itu. Ia menatap gambar itu lama, jari-jarinya menggenggam kuat mouse yang hampir retak. Meski tak ada pelukan atau ciuman dalam gambar itu, ada sesuatu yang tak bisa dibohongi, kebersamaan yang terlalu nyaman. Ia menekan play pada rekaman yang ia simpan dari voice note timnya. Pak Arman minta Livia yang handle proyek Jakarta. Katanya, dia paling ngerti arah strateginya. Tapi beberapa orang bilang, Livia belum punya pengalaman untuk urusan sebesar itu. Rania mencatat semuanya. Setiap interaksi, setiap pertemuan, setiap kejanggalan. Ia bukan hanya seorang istri yang cemburu, ia kini berperan sebagai penyelidik. Dan ia tak akan berhenti sebelum menemukan jawabannya. Keesokan harinya, suasana kantor kembali normal. Tapi bagi Rania, segalanya terasa berubah. Ia kini mulai diterima oleh beberapa staf. Obrolan kecil mulai muncul. Bahkan ada yang mulai mengajaknya makan siang bersama. Ia memanfaatkannya. Ia bertanya hal-hal ringan tentang Arman, seolah hanya penasaran sebagai staf baru. Pak Arman kelihatan santai ya orangnya. Tanya Rania pada Reza, staf bagian IT. Iya sih, tapi sekarang makin sibuk. Sejak proyek Livia itu jalan, dia sering ke sini. Kadang sampai malam. Oh, proyek apa tuh? Tanya Rania, berpura-pura tak tahu. Kerja sama dengan klien dari luar negeri. Kalau gak salah, Livia yang bantu komunikasi karena punya pengalaman magang di luar. Wah, hebat ya? Ya, cuma, beberapa orang sempat ngomongin. Soalnya kok ya selalu Livia yang dapat atensi. Tapi ya kita MAH cuma staf, gak bisa komentar banyak. Rania tersenyum kecil. Komentar itu semakin menegaskan kecurigaannya. Tapi di satu sisi, ia juga mulai melihat sisi lain. Tak semua interaksi antara Arman dan Livia terlihat janggal. Ada beberapa yang memang terasa wajar, layaknya atasan dan bawahan dalam proyek besar.
Kadang Arman bahkan terlihat terlalu serius. Tidak seperti suami yang sedang bermain api, melainkan seperti pria yang tertekan oleh beban kerja. Rania mulai bingung. Hari berganti. Rania semakin dalam masuk ke lingkungan kerja itu. Ia mendengar lebih banyak bisik-bisik, dan ia merekam semuanya dalam pikirannya. Tapi di sisi lain, penyamarannya mulai menggerogoti dirinya sendiri. Ia merasa lelah harus berpura-pura. Ia rindu menjadi dirinya sendiri. Ia rindu menjadi istri, bukan mata-mata. Namun semua itu tak sebanding dengan rasa ingin tahu yang kini membakar dadanya. Ia harus tahu kebenaran. Sampai akhirnya, momen itu datang. Sore menjelang malam, kantor sudah mulai sepi. Hanya beberapa staf yang masih bertahan menyelesaikan pekerjaan. Rania duduk di meja, pura-pura menyusun laporan. Tapi matanya terus mengamati ruang kerja Livia yang masih menyala. Arman masuk dengan membawa berkas. Rania berdiri pelan, menyelinap ke koridor belakang yang langsung menghadap ke ruang Livia. Dan di sana, ia melihatnya. Arman duduk di sisi meja, Livia berdiri di dekatnya. Mereka berbicara. Tak lama, Livia mengambil sesuatu dari map dan menunjukkannya. Arman tertawa kecil. Lalu, tangan Livia menyentuh bahu Arman. Bukan sentuhan profesional. Bukan menyentuh sebentar lalu pergi. Tapi bertahan. Seolah akrab. Seolah istimewa. Darah Rania mendidih. Ia mundur beberapa langkah, menyandarkan diri ke dinding, menahan napas yang tercekat. Ini bukan ilusi. Ini bukan cemburu. Ada yang salah. Dan Rania siap membongkarnya. Tapi ia tahu, satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Ia tidak boleh gegabah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rania merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri. Ia tak tahu siapa yang bisa ia percaya. Ia bahkan mulai ragu, apakah cinta yang selama ini ia jaga, masih hidup di hati Arman? Atau sudah berpindah ke tangan yang lain? Langit Bandung malam itu kelam. Hujan turun tanpa jeda, membasahi setiap sudut kota, seolah ingin membersihkan debu-debu rahasia yang menggantung di udara. Namun, tak ada hujan yang cukup deras untuk meredam amarah dalam hati Rania. Ia menatap bayangan dirinya di cermin kamar penginapan. Wajah yang biasanya terlihat tegas kini tampak letih, kusut, dan dibalut duka yang ia sembunyikan dalam diam. Penyamarannya sebagai Dina berjalan lebih dari sekadar misi. Kini, setiap langkah, setiap gerak, bukan hanya untuk mengumpulkan bukti, tapi menjadi pelampiasan dari luka yang tak bisa ia ungkap pada siapapun. Ia adalah seorang istri, tapi harus berpura-pura menjadi orang lain di hadapan suaminya sendiri. Ia adalah pemilik perusahaan, tapi harus menunduk di hadapan bawahan yang mungkin menghancurkan rumah tangganya secara perlahan. Pagi itu, Rania bangun lebih awal. Ia tak bisa tidur sejak malam sebelumnya. Adegan di ruang kerja Livia terus berputar di kepalanya, sentuhan itu, senyuman itu, dan keakraban yang menusuk lebih dalam dari sekadar kata. Seketika, ia mengambil keputusan. Hari ini, ia akan bertindak. Pukul 8 pagi, kantor sudah mulai dipenuhi aktivitas. Rania memasuki ruangan dengan langkah tenang, namun matanya waspada. Ia menyapa beberapa rekan kerja seperti biasa, lalu menuju meja dengan berkas di tangan. Namun di dalam pikirannya, satu rencana telah terbentuk. Ia akan masuk ke ruang kerja Arman, menyusup ke komputer yang biasa digunakan, dan mencari bukti digital, email, pesan, atau dokumen pribadi yang bisa memperjelas semuanya. Waktu terbaik adalah saat Arman keluar untuk rapat. Dan hari ini, ia tahu pasti jadwalnya. Sekitar pukul 10, Arman melangkah keluar menuju ruang konferensi lantai 3. Ia mengenakan jas abu-abu, rapi seperti biasa, dan tersenyum tipis kepada staf yang ia lewati. Termasuk kepada Rania, yang hanya mengangguk kecil sebagai balasan. Begitu Arman menghilang dari pandangan, Rania berdiri. Ia berjalan cepat namun tenang ke ruangan Arman. Pintu tidak terkunci. Ia menutupnya perlahan, lalu segera duduk di kursi kerja suaminya. Jari-jarinya gemetar saat menyalakan layar komputer. Untungnya, password masih sama, nama anak mereka yang tak pernah berubah.
Laptop terbuka. Dunia kecil Arman tersaji di hadapannya. Ia mulai menyusuri email. Sebagian besar berisi laporan proyek, komunikasi antar divisi, dan update dari kantor pusat. Tapi satu folder menarik perhatiannya, private. Ia klik. Di dalamnya, ada puluhan file. Sebagian besar berupa dokumen kerja. Namun, ada satu file bernama Meeting LV. Hatinya mencelos. Dengan napas tertahan, ia membuka file itu. Ternyata dokumen itu adalah ringkasan presentasi proyek kerjasama dengan perusahaan luar negeri. Di halaman pertama, terdapat nama klien, Valencia Group, dan di bawahnya, nama kontak utama, Livia Hernata. Tangan Rania langsung dingin. Namun belum cukup untuk menyimpulkan apapun. Ia terus menelusuri, membuka pesan masuk, melihat kalender rapat, dan mengakses folder dokumen tambahan. Disinilah ia menemukan percakapan pribadi yang membuat jantungnya berdebar lebih keras dari sebelumnya. Email dari Arman kepada Livia. Livia, presentasi kamu luar biasa kemarin. Valencia terkesan. Terima kasih sudah bantu aku melewati ini. Aku tahu kamu sudah berkorban banyak untuk memastikan proyek ini jalan. Aku akan pastikan semuanya dibalas dengan layak. Dan balasan Livia. Sama-sama, Pak. Saya cuma ingin bantu. Kalau Bapak butuh saya lembur, saya siap kapanpun. Saya merasa nyaman kerja bareng Bapak, meskipun kadang suka bikin deg-degan. Pesan itu diakhiri emoji senyum malu. Ringan, tapi mengandung banyak tafsir. Rania terduduk lemas. Ia tak tahu harus percaya pada kalimat profesional dalam email itu, atau membaca di balik kata-kata yang terdengar terlalu manis untuk hubungan kerja biasa. Ia buru-buru menyalin email itu ke flash disk kecil yang ia bawa. Lalu mengunci kembali komputer dan keluar dari ruangan sebelum Arman kembali. Namun langkahnya belum sempat menjauh, dari ujung lorong, ia melihat seseorang berdiri. Livia. Wanita itu memandangnya sekilas, senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang membuat Rania semakin ingin tahu. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan di balik wajah ramah itu? Malam harinya, Rania memutar ulang rekaman percakapan staf yang ia simpan diam-diam. Gue yakin deh, Livia tuh deket banget sama Pak Arman. Bukan cuma soal kerjaan. Soalnya waktu itu gue pernah lihat mereka makan bareng, cuma berdua, di kafe depan kantor. Masa sih? Gak mungkin lah. Pak Arman kan suami orang. Justru. Tapi kan suami orang gak berarti gak bisa main belakang. Rania menggenggam flash disk itu erat. Ia tahu, mungkin sebagian informasi yang ia temukan bisa dibantah, bisa dijelaskan secara profesional. Tapi luka yang tumbuh di hatinya, bukan karena kurang bukti, melainkan karena kurang kejujuran. Dan kejujuran itu, belum pernah diberikan Arman sejak semua ini dimulai. Hari-hari berikutnya, Rania semakin dalam mengamati. Ia menjadi bayangan yang mengintai setiap langkah Arman dan Livia. Ia mulai memperhatikan pola, mereka sering bertemu di luar jam kerja. Selalu di tempat yang sama. Bahkan, Livia pernah menginap lembur, malam yang sama saat Arman juga tak pulang ke rumah. Hati Rania seperti digorok perlahan. Namun ia belum menyerah. Ia tahu, sesuatu sedang disembunyikan darinya. Hingga pada suatu malam, semua jadi jelas. Pukul 9 malam, Rania mengikuti Arman dari kantor. Hujan turun lagi, tipis-tipis, seperti kemarin, seperti saat ia pertama kali melihat kedekatan suaminya dengan wanita itu. Arman tak langsung pulang. Mobilnya berhenti di sebuah gedung kecil yang tampak baru direnovasi. Ia turun, masuk ke dalam tanpa melihat ke belakang. Beberapa menit kemudian, Livia muncul. Ia juga masuk ke gedung itu. Rania merasa darahnya berhenti mengalir. Tak ada alasan pekerjaan di jam itu. Tak ada diskusi proyek yang harus dilakukan secara diam-diam di malam gelap seperti ini. Ia turun dari mobil. Mendekat. Mencoba melihat dari balik jendela kaca. Tapi tirai tertutup rapat. Yang bisa ia lakukan hanyalah merekam dari luar. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Air matanya jatuh, tapi ia tak menyekanya. Bukan karena sakit.
Tapi karena semua keyakinannya kini nyaris tak bersisa. Dan dalam hati kecilnya, ia bertanya, masih pantaskah aku mempercayainya? Atau semua ini hanya pembenaran dari kebohongan yang terlalu lama disimpan? Malam itu, Rania duduk di lantai kamar penginapan. Laptop terbuka. Rekaman berjalan. Foto-foto berjejer. Email-email tersimpan. Semuanya ada di hadapannya. Namun yang hilang adalah keberanian untuk menghadapi kenyataan. Ia bukan lagi wanita kuat seperti dulu. Ia bukan lagi pemilik perusahaan yang bisa mengendalikan segalanya. Ia kini hanyalah seorang istri yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan ilusi cinta yang telah ia bangun selama ini. Dan waktu itu, sebentar lagi akan tiba. Hari itu mendung, tapi bukan langit yang menyesakkan dada Rania. Ada hal lain yang lebih gelap, lebih pekat, lebih tak bisa dihindari. Rasa kehilangan yang perlahan berubah menjadi kemarahan. Untuk pertama kalinya, ia bangun bukan dengan gelisah, tapi dengan tekad. Ia sudah cukup melihat. Sudah cukup menyimpan. Dan kini, ia siap untuk bicara. Namun bukan sebagai dinasti staf baru. Tapi sebagai Rania, istri sah dari pria yang selama ini ia curigai. Wanita yang berhak bertanya. Yang berhak tahu. Yang berhak marah. Pukul 10 pagi, suasana kantor cabang seperti biasa. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun Rania berdiri di depan kaca toilet wanita lantai 2, menatap dirinya yang kini kembali menjadi dirinya yang asli. Kemeja sederhana tetap melekat di tubuhnya, tapi sorot mata itu bukan lagi milik staf yang menyamar. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil langkah menuju ruang kerja Arman. Namun tak semudah itu. Begitu kakinya menyentuh lorong utama, ia melihat Livia berjalan ke arah berlawanan. Mata mereka bertemu. Senyum Livia muncul, singkat, sopan, seolah tak menyimpan dosa apapun. Rania hanya mengangguk, tapi dadanya mendidih. Langkahnya kembali cepat, namun kali ini dengan degup yang makin tak menentu. Pintu ruang kerja Arman terbuka sebagian. Dari balik pintu, terdengar suara diskusi singkat, entah dengan siapa. Ia berdiri sejenak, lalu mengetuk. Mas, kita bisa bicara? Arman terdiam sejenak. Suaranya sedikit heran. Dina, kamu masuk. Rania menutup pintu perlahan. Pandangannya lurus, menusuk. Bukan. Aku bukan Dina. Arman memicingkan mata. Maksudnya? Rania maju 2 langkah. Aku Rania, istrimu. Arman tampak kehilangan warna di wajahnya. Tubuhnya mundur sedikit, hampir tak percaya pada yang berdiri di depannya. Apa maksudmu menyamar di sini? Tanyanya perlahan. Karena aku ingin tahu, suara Rania bergetar, tapi tegas. Apa kamu masih pantas aku percaya, atau tidak? Hening panjang menyusul. Arman menatap istrinya itu seolah baru melihat wajah yang sudah lama tak ia kenali. Wajah wanita yang ia pikir tinggal jauh, memimpin dari kantor pusat, bukan menyelinap diam-diam menjadi staf baru. Aku? Arman terdiam. Ia menelan ludah. Rania, ini gak seperti yang kamu kira. Jangan mulai dengan kalimat itu, potong Rania. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan flash disk. Aku punya rekaman. Aku punya foto. Aku tahu semua pertemuan kalian. Kalian makan berdua, kerja lembur tengah malam, bahkan masuk ke gedung yang bukan kantor dan bukan rumah. Kamu dan dia. Di tempat yang tidak seharusnya. Jangan bilang ini semua biasa. Arman menutup matanya sejenak. Lalu duduk di kursi. Ia tak membantah. Jawab aku, Mas, apa kamu selingkuh sama dia? Pertanyaan itu menggantung, tajam seperti pisau. Udara di dalam ruangan berubah menjadi dingin. Suara printer di luar terdengar jauh, seperti datang dari dunia lain. Dunia yang tak sekejam kenyataan yang kini dihadapi Rania. Aku gak selingkuh, ucap Arman akhirnya, pelan tapi mantap. Demi Allah, aku gak selingkuh. Mata Rania menyipit, sinis. Tapi kamu gak menjauh. Kamu membiarkan dia menyentuhmu. Tertawa bersamamu. Duduk di sampingmu.
Bahkan membalas email dengan kalimat yang terlalu akrab untuk orang yang sudah menikah. Arman memandang Rania dalam-dalam. Lalu berdiri, perlahan membuka laci meja, mengeluarkan map tebal berisi dokumen kerjasama. Semua ini soal proyek besar, Rania. Kamu tahu betapa pentingnya Valencia Group untuk ekspansi perusahaan. Livia adalah penghubung antara kita dan klien utama. Bapaknya adalah direktur utama dari perusahaan yang selama ini kita kejar. Dan dia minta semua komunikasi bersifat informal, tertutup, tanpa tekanan birokrasi. Rania terdiam. Kata-kata itu seperti paku yang dilemparkan ke dinding luka hatinya. Ia ingin menolak, ingin menyangkal. Tapi logika itu masuk akal. Lalu kenapa kamu gak pernah cerita? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Arman menatap istrinya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Karena aku tahu kamu akan salah paham. Karena kamu sudah mulai curiga bahkan sebelum aku menjelaskan. Kamu menarik diri duluan. Kamu menutup pintu buat aku. Rania memalingkan wajah. Air matanya tumpah juga, meski ia berusaha menahannya. Aku menyamar, karena aku kehilangan kamu. Aku kehilangan perasaan aman di rumah sendiri. Aku gak tahu harus percaya atau curiga. Aku takut, kalau ternyata benar, kamu bukan lagi lelaki yang aku kenal. Dan aku takut kehilangan kamu, jawab Arman cepat. Tapi aku juga gak tahu gimana cara mendekat lagi ke kamu, Ran. Kamu terlalu kuat, terlalu mandiri. Setiap kali aku mau bicara, kamu sibuk. Setiap kali aku rindu, kamu jauh. Kalimat itu membuat dada Rania bergetar. Ia ingin marah, tapi juga ingin memeluk. Ia ingin pergi, tapi juga ingin tinggal. Apa kamu pernah jatuh cinta sama dia? Pertanyaan itu menggantung lebih berat dari sebelumnya. Arman terdiam lama. Terlalu lama. Lalu ia menjawab pelan, tidak. Rania menatapnya, mencari kebohongan dalam sorot matanya. Tapi ia tak menemukannya. Hanya kelelahan, dan kejujuran yang terlambat. Hari itu, Rania tak tinggal lama. Ia keluar dari ruang kerja suaminya dengan kepala penuh tanya. Ia tak tahu harus lega atau justru semakin hancur. Penjelasan Arman memang masuk akal. Tapi luka itu tetap ada. Tak bisa sembuh begitu saja. Di luar kantor, hujan kembali turun. Rania berdiri di bawah langit kelabu, membiarkan air membasahi wajahnya. Ia menangis tanpa suara, seperti langit yang menitikkan gerimis tanpa guntur. Apakah kejujuran Arman cukup untuk menghapus semua kecurigaan? Apakah penjelasan logis bisa menyembuhkan rasa yang sudah nyaris mati? Dan yang paling menyakitkan adalah, apakah dia yang salah karena terlalu curiga? Atau Arman yang salah karena membiarkannya bertanya terlalu lama tanpa jawaban? Malam itu, Rania menulis satu kalimat di buku catatannya. Cinta bukan hanya tentang setia, tapi tentang berani menjelaskan sebelum rasa percaya hilang. Dan ia tahu, perjalanan untuk menyembuhkan luka ini belum selesai. Masih ada yang belum terungkap sepenuhnya. Masih ada yang belum jujur sepenuhnya. Dan mungkin, kebenaran yang sesungguhnya belum benar-benar keluar. 3 hari berlalu sejak konfrontasi di ruang kerja Arman. 3 hari penuh diam, penuh tanya, dan penuh pergulatan batin yang tak henti menyiksa hati Rania. Arman tak menghubunginya. Tidak juga mencarinya di penginapan. Seolah mereka sepakat untuk memberi jarak. Padahal sesungguhnya, keduanya sama-sama tersesat dalam perasaan masing-masing. Rania duduk di ranjang, memeluk lututnya. Ponselnya penuh pesan tak terbaca, bukan dari Arman, melainkan dari Maya dan beberapa staf kantor pusat. Mereka bertanya kenapa ia belum kembali ke Jakarta, kenapa mendadak semua agenda ditunda. Tapi Rania tidak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri belum tahu, apakah misinya sudah selesai, atau baru saja masuk ke babak yang lebih dalam. Pagi itu, Rania bangun dengan gelisah yang berbeda. Ada firasat. Ada sesuatu yang mengganjal sejak tadi malam, tapi ia tak bisa menjelaskannya. Saat menyusuri timeline proyek Livia semalam, ada satu dokumen yang menarik perhatiannya. Kontrak kerjasama antara Valencia Group dan cabang Bandung.
Tapi yang membuatnya heran adalah tanda tangan di bawah surat itu. Tertulis, Project Representative, Livia Hernata. Witness, Arman Putra. Bukan Direktur Utama. Bukan Manajer Divisi Legal. Bahkan bukan tim hukum perusahaan pusat. Mengapa Arman menandatangani sebagai saksi? Dan mengapa Livia menjadi penanggung jawab penuh? Kontrak itu juga menyebutkan adanya dana talangan pribadi dari pihak internal untuk mempercepat proses akuisisi lahan proyek. Dana pribadi. Rania memicingkan mata. Ia membuka laporan keuangan internal kantor pusat. Tak ada laporan transfer ke rekening Valencia Group. Tak ada memo yang menunjukkan adanya pencairan dana proyek. Ia kembali membuka flash disk miliknya. Menyalin ulang dokumen. Memperbesar bagian perjanjian. Dan disitulah ia melihatnya, sebuah kode referensi ban yang asing. Dengan cepat, Rania menghubungi Maya. Maya, aku butuh bantuanmu. Perintah, Bu. Selidiki nomor referensi transaksi ini. Aku kirim datanya lewat email. Jangan libatkan siapapun. Aku mau tahu kemana uang itu masuk, dan siapa yang memindahkannya. Maya terdiam sesaat. Ini serius, ya. Lebih dari sekadar dugaan. Baik, Bu. Akan saya prioritaskan. Beberapa jam kemudian, Maya menghubunginya kembali. Bu, saya sudah cek. Referensi itu berasal dari rekening pribadi. Dan bukan atas nama Pak Arman. Rania mengejan pelan. Siapa? Livia Hernata. Dan yang lebih mengganggu lagi, Bu, rekening itu menerima transfer besar beberapa bulan lalu. Dari entitas bernama VGC, anak perusahaan Valencia Group. Tapi bukan untuk proyek kita. Apa maksudmu? Rekening itu menerima aliran dana dari luar. Dan tercatat sebagai pembayaran konsultan pribadi. Kepala Rania mulai berdenyut. Kamu yakin? Dokumennya saya lampirkan, Bu. Saya juga menemukan satu surat internal dari VGC, menyebut Livia sebagai perantara untuk proyek pribadi yang bersifat rahasia, bukan kerjasama perusahaan resmi. Tangan Rania bergetar. Jadi bukan hanya Arman yang menyimpan sesuatu. Livia juga punya agenda sendiri. Dan lebih buruknya lagi, semuanya terjadi di balik embel-embel proyek bersama Arman. Sore itu, Rania datang ke kantor lebih awal. Ia menunggu, menyendiri di ruang kecil dekat pantry, sambil mencatat satu persatu celah yang selama ini ia abaikan. Arman mungkin tidak berselingkuh secara fisik. Tapi apakah dia tahu tentang skema yang dimainkan Livia? Apakah ia sadar bahwa dirinya hanya dijadikan alat oleh wanita itu untuk menjalankan bisnis bayangan? Atau, apakah Arman diam karena ikut terlibat? Pertanyaan itu berputar-putar, tak memberi Rania ruang untuk bernapas. Sampai akhirnya, Arman datang. Rania menunggu di ruang kerja Arman. Kali ini, tanpa menyamar, tanpa sembunyi. Ia duduk dengan laptop terbuka, dokumen menyebar di hadapannya. Arman masuk, terkejut melihat kehadirannya. Kamu di sini lagi? Tanyanya hati-hati. Kita belum selesai, jawab Rania dingin. Dan aku menemukan hal baru. Arman duduk perlahan. Ekspresinya mulai berubah. Hal apa? Proyek Valencia. Dana pribadi. Kontrak palsu. Dan Livia. Arman mengerutkan dahi. Palsu. Livia menggunakan proyek ini untuk mencuci dana dari VGC. Aku punya bukti transfer. Aku punya memo internal yang menyebut namanya sebagai konsultan independen untuk proyek pribadi mereka. Dan kamu yang membukakan pintu. Arman membeku. Napasnya pelan, tapi dalam. Aku gak tahu, bisiknya. Aku gak pernah baca detail keuangan itu. Aku cuma pikir ini proyek penting. Aku percaya sama Livia. Dan itu masalahnya, Mas. Suara Rania naik. Kamu terlalu percaya. Kamu buta. Dan selama ini aku dibiarkan jadi istri yang curiga tanpa jawaban, sementara kamu sibuk menyelamatkan proyek yang ternyata digunakan untuk menipu kita sendiri. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga.
Mas, ini bukan cuma soal perasaan lagi. Ini soal harga diri. Soal perusahaan kita. Soal bagaimana kamu membiarkan seseorang menyelinap ke dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun profesional. Air mata Rania mulai jatuh. Tapi kali ini bukan karena cinta. Bukan karena cemburu. Tapi karena kecewa. Bukan pada Livia. Tapi pada Arman. Karena ia tidak jujur sejak awal. Karena ia tidak pernah memberitahu. Karena ia terlalu yakin bahwa semua bisa diselesaikan dengan diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman merasakan kehilangan yang nyata. Rania meninggalkan ruangannya dengan langkah berat, namun mantap. Ia tak berteriak. Ia tak mengancam. Tapi tatapannya jelas, ia sudah nyaris tak punya alasan untuk bertahan. Livia dipanggil hari itu juga. Rania yang menginterogasi. Dengan bukti di tangan dan suara yang tak terbantahkan. Livia akhirnya mengaku bahwa ia memanfaatkan kedekatannya dengan Arman untuk menjembatani proyek pribadi ayahnya. Bahwa ia sengaja mendekati Arman karena tahu lelaki itu bisa membuka akses ke jalur resmi perusahaan. Bahwa semua gestur dan tatapannya bukan karena cinta, tapi karena strategi. Dan Arman? Dia hanya pion yang terlalu sibuk membangun proyek, hingga lupa menjaga pintu kepercayaan dalam rumah tangganya sendiri. Babak ini belum berakhir. Tapi luka yang selama ini Rania bawa dalam diam, akhirnya menemukan bentuknya. Bukan pengkhianatan cinta, tapi pengkhianatan kepercayaan. Dan itu, lebih menyakitkan dari apapun. Waktu seolah berjalan lambat di kantor cabang itu. Setelah pertemuan dengan Livia dan konfrontasi terakhir di ruang kerja Arman, suasana menjadi berbeda. Seperti ruangan yang tak lagi mampu menyimpan rahasia. Udara pun terasa lebih berat, seolah dinding-dindingnya menyerap emosi yang terlalu lama disembunyikan. Rania duduk di kursi tamu ruangan direktur, memandangi Arman yang berdiri membelakanginya. Lelaki itu diam, seperti mencari kata-kata yang sudah terlambat untuk diucapkan. Sementara Rania, ia menatap punggung suaminya yang dulu menjadi tempat ia bersandar. Kini, punggung itu tampak asing. Jauh. Mas, suara Rania tenang, tapi tegas, aku datang bukan untuk mendengar penjelasan lagi. Aku datang untuk menentukan jalan kita. Arman membalikkan tubuh. Wajahnya letih. Matanya memerah, namun ia tetap mencoba berdiri tegar. Aku tahu aku salah, Rania. Tapi aku gak tahu seberapa dalam sampai kamu gak bisa lagi percaya. Rania tersenyum miris. Bukan soal seberapa dalam salahmu, Mas. Tapi seberapa sering kamu memilih diam, padahal aku cuma butuh jujur. Seandainya sejak awal kamu cerita tentang proyek itu, tentang Livia, aku mungkin masih bisa terima. Tapi kamu membiarkan aku hanyut dalam curiga. Kamu membuatku merasa gila, untuk kecurigaan yang ternyata bukan sepenuhnya salah. Arman tertunduk. Suaranya pecah. Aku takut, Ran. Aku takut kamu salah paham. Takut kamu meninggalkan aku. Jadi aku pikir, lebih baik aku diam. Dan dengan diam itu, kamu malah benar-benar kehilangan aku, bisik Rania. Ia berdiri, merapikan berkas-berkas di hadapannya. Bukan berkas perusahaan, tapi surat pemisahan tanggung jawab yang ia tulis sendiri semalam. Ia tak langsung berbicara, hanya menyerahkan map itu ke meja Arman. Arman menatap map itu, membukanya perlahan. Isinya bukan surat cerai, bukan gugatan hukum, tapi lebih menusuk dari itu. Surat penonaktifan dirinya sebagai direktur utama untuk sementara. Rania menatap lurus ke arah Arman. Mulai hari ini, aku akan ambil alih penuh perusahaan. Bukan karena aku ingin membalasmu, tapi karena perusahaan ini butuh pemimpin yang waspada, yang tidak bisa dibutakan oleh rasa percaya yang salah tempat. Arman menghela napas panjang. Kamu benar. Aku memang lalai. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku juga sebagai suami. Aku bisa kehilangan jabatan. Aku bisa kehilangan harga diri. Tapi aku gak siap kehilangan kamu. Air mata menetes di pipi Rania. Ia tak menyekanya. Biarlah kali ini air mata bicara.
Biarlah perasaannya diberi ruang untuk berteriak. Aku belum bisa menjawab, Mas. Belum sekarang, lirihnya. Aku masih sakit. Aku masih kecewa. Aku gak tahu, apakah aku bisa tidur lagi di rumah yang sama, dengan orang yang membiarkan hatiku retak selama ini. Arman maju satu langkah. Ingin menggenggam tangan istrinya, tapi Rania mundur. Jangan. Aku belum siap disentuh. Aku belum bisa dibelai dengan tangan yang dulu tak peduli saat aku menangis sendiri. Seketika suasana menjadi sepi kembali. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Dan di ruangan itu, dua orang yang dulu pernah saling mencinta tanpa ragu, kini berdiri di antara jurang yang menganga. Hari itu, Rania pulang ke Jakarta. Tanpa pamit langsung. Ia hanya meninggalkan satu pesan singkat untuk seluruh staf. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk sementara, saya akan mengambil alih langsung pengelolaan kantor pusat. Mohon doanya untuk kelancaran transisi ini. Ia tidak menyebut alasan sebenarnya. Tapi semua yang dekat dengannya tahu bahwa ada badai yang baru saja melanda rumah tangga pemilik perusahaan. Dan mungkin badai itu belum sepenuhnya reda. Di Jakarta, Rania kembali ke rumahnya yang besar, namun terasa sepi. Sepanjang malam ia duduk di ruang tamu, menatap bingkai foto pernikahannya bersama Arman. Foto itu diambil pada hari paling bahagia dalam hidup mereka. Wajah mereka bersinar. Janji-janji manis masih terpatri di antara senyum dan pelukan. Rania menangis pelan. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena kecewa. Karena lelah menjaga sendirian hubungan yang tak lagi terasa saling. Ia membuka jurnal pribadinya. Menulis kalimat pendek. Kadang cinta tak cukup untuk menyelamatkan sesuatu yang terus dibiarkan retak. Sementara itu, di Bandung, Arman duduk sendiri di ruang kerjanya yang kini sunyi. Tak ada staf yang berani menyapa. Tak ada Livia, karena sejak pengakuannya, ia dipindahkan dari seluruh proyek perusahaan. Arman memandangi meja kosong. Menggenggam cincin di tangannya yang terasa dingin. Ia merasa bodoh. Bukan karena tertipu, tapi karena membiarkan orang yang paling ia cintai, merasa tak dicintai. Ia mengambil ponsel. Mengetik pesan. Maafkan aku, Rania. Aku tahu mungkin ini bukan saatnya bicara cinta. Tapi kalau suatu hari kamu siap bicara lagi, aku akan menunggu. Sampai kamu pulih. Sampai kamu percaya lagi. Aku akan tetap menjadi suamimu, meski hanya dari kejauhan. Tapi pesan itu tak pernah terkirim. Ia hapus. Karena ia tahu, Rania belum siap membaca kata-kata manis lagi. Yang ia butuhkan bukan penghiburan, tapi waktu. Dan waktu bisa menjadi pengobat atau penghancur terakhir. Sudah seminggu sejak Rania kembali ke Jakarta, namun jejak luka itu masih melekat kuat di dalam dadanya. Setiap kali ia duduk di ruang kerjanya yang luas dan sunyi, ia seperti kembali ke momen-momen di mana kepercayaan dihancurkan perlahan oleh kelalaian orang yang ia cintai. Tidak ada lagi tawa hangat menyambut pagi, tidak ada suara Arman yang mengusik diamnya malam. Rumahnya kini penuh dengan hening. Hening yang mengiris lebih tajam dari bentakan atau pertengkaran. Namun, Rania tahu, hidup tak berhenti hanya karena cinta yang patah. Ia masih memiliki tanggung jawab, bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada perusahaan yang ia bangun dari titik paling dasar. Dan kini, saat semuanya diambang kehancuran, ialah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Pagi itu, Rania memanggil semua kepala divisi ke ruang rapat utama. Maya berdiri di sampingnya, membawa tumpukan dokumen evaluasi proyek. Di layar, terpampang grafik turun naiknya performa keuangan kantor cabang Bandung selama 6 bulan terakhir. Terima kasih sudah datang. Suara Rania terdengar mantap. Mulai hari ini, struktur manajemen akan mengalami perubahan. Semua jalur koordinasi akan langsung di bawah saya, termasuk pengawasan transaksi proyek-proyek lintas regional. Beberapa kepala divisi saling pandang, sebagian menunduk, ada juga yang mengangguk pelan. Mereka tahu, yang duduk di hadapan mereka kini bukan hanya seorang pemilik, tapi pemimpin yang baru saja bangkit dari reruntuhan kepercayaan. Kita hampir kecolongan dana besar melalui proyek Valencia.
Tapi kita beruntung, karena kebohongan itu sudah terungkap sebelum terlambat. Yang tidak beruntung adalah kepercayaan yang terlanjur rusak, ucapnya, mata menatap tajam ke semua yang hadir. Maya melanjutkan presentasi, memaparkan bagaimana dana proyek digunakan tidak sesuai jalur, bagaimana Livia menyelipkan kepentingan pribadi, dan bagaimana kecanggungan komunikasi membuat celah itu semakin melebar. Setelah pertemuan berakhir, beberapa staf mendekati Rania. Mereka memberi dukungan. Mereka memuji ketegasannya. Tapi Rania hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tak ada yang bisa benar-benar menyembuhkan selain waktu. Di ruang pribadi, Rania kembali membuka catatan yang ia simpan sejak penyamarannya. Ia membaca ulang pesan-pesan suara, foto-foto yang dulu ia kumpulkan dengan penuh amarah. Namun, kini ia tak lagi melihatnya dengan kebencian. Ia melihatnya sebagai bukti dari keputusan yang hampir saja salah. Jika saat itu ia langsung meledak. Jika saat itu ia tak menyelidiki dengan kepala dingin. Mungkin sekarang yang hancur bukan hanya hubungan, tapi seluruh perusahaannya. Sore itu, ia duduk di beranda rumah. Angin berhembus lembut, membawa harum melati dari taman belakang. Di tangannya, segelas teh hangat yang belum tersentuh. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel berbunyi. Pesan dari Arman. Apa kamu masih marah? Rania menatap layar itu lama sekali. Ia tidak langsung membalas. Tapi pikirannya kembali pada semua yang sudah terjadi. Penyamaran, pengkhianatan kepercayaan, konfrontasi, air mata, dan sekarang, keheningan. Ia akhirnya mengetik pelan. Aku tidak marah. Aku sedang sembuh. Tapi aku butuh waktu, Mas. Bukan untuk menjauh. Tapi untuk tahu apakah aku bisa kembali dan berdiri di sampingmu, dengan hati yang utuh. Arman membalas cepat. Aku akan menunggu. Karena aku tahu, yang rusak ini bukan kamu. Tapi aku. Air mata mengalir pelan di pipi Rania. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kelegaan. Karena akhirnya, Arman memahami bahwa luka yang tak terlihat bisa lebih berbahaya dari luka yang berdarah. Beberapa hari kemudian, Rania mendapat undangan rapat dari Dewan Komisaris Pusat. Mereka ingin mengkaji ulang sistem audit internal dan merekomendasikan Rania sebagai pengendali utama untuk sementara. Di tengah rapat itu, salah satu anggota dewan bertanya, Bu Rania, apa Anda yakin bisa memimpin dengan kondisi emosional yang belum stabil? Pertanyaan itu menohok. Tapi Rania tidak gentar. Ia berdiri, menatap semua yang hadir. Saya tidak menyangkal bahwa saya sedang dalam proses penyembuhan. Tapi justru dari luka itu, saya belajar satu hal penting. Bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya kuat, tapi juga peka. Yang tahu rasanya kehilangan, sehingga tidak akan membiarkan anak buah kehilangan arah. Ruang rapat hening. Lalu satu persatu mereka mengangguk. Rania resmi ditunjuk sebagai pemimpin sementara, dengan kuasa penuh. Malam harinya, ia menatap langit dari balkon kamarnya. Di atas sana, bintang-bintang mulai terlihat, meski samar tertutup awan tipis. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, masih ada cinta untuk Arman. Tapi ia tahu, cinta tak bisa dibangun di atas luka yang belum kering. Ia butuh waktu. Arman butuh membuktikan. Dan jika suatu hari mereka kembali menyatu, itu bukan karena belas kasih. Tapi karena keduanya sudah tumbuh, belajar, dan kembali menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Di kamar kerja, ia menulis satu kalimat di jurnalnya. Kepercayaan tidak lahir dari penjelasan, tapi dari keberanian untuk jujur sejak awal. Dan hari ini, aku memilih jujur pada diriku sendiri, aku berhak bahagia. Dengan atau tanpamu. Langit Bandung diliputi kabut tipis saat Arman berdiri di depan gedung perusahaan. Pandangannya menerawang ke arah bangunan tinggi yang selama bertahun-tahun menjadi ladang pengabdian sekaligus saksi jatuh bangunnya rumah tangga dan karirnya. Namun kini, gedung itu tak lagi menyambutnya sebagai pemimpin. Sejak Rania mengambil alih penuh tanggung jawab, Arman lebih sering bekerja dari rumah, fokus pada tugas administratif yang diserahkan padanya, tanpa kuasa, tanpa sorotan.
Ia tidak memprotes. Ia tahu dirinya belum pantas kembali ke pusat kendali, apalagi ke dalam hati wanita yang sempat ia abaikan. Beberapa hari terakhir, Arman tenggelam dalam dokumen-dokumen lama. Ia mencoba menelusuri kembali semua catatan proyek yang melibatkan Livia. Dari laporan awal hingga memo-memo yang tak pernah ia baca dengan sungguh-sungguh. Ia menemukan banyak celah, ketidaksesuaian nominal, bahkan manipulasi data yang luput dari audit. Rasa bersalah menyesak di dadanya. Bukan hanya karena kesalahan teknis, tapi karena kebutaannya terhadap niat buruk orang lain, yang justru ia biarkan berjalan bebas di sampingnya. Di malam yang sunyi, ia menuliskan satu surat tangan. Bukan untuk Rania, tapi untuk Dewan Komisaris. Saya, Arman Putra, dengan kesadaran penuh menyatakan bahwa saya lalai dalam menjalankan pengawasan terhadap proyek Valencia. Saya tidak hanya mengecewakan perusahaan, namun juga melemahkan kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri dari posisi Wakil Direktur Cabang Bandung per hari ini, demi memberikan ruang bagi pemulihan sistem internal dan menghindari konflik kepentingan lebih lanjut. Ia menandatangani surat itu dengan tangan gemetar, lalu menatapnya lama. Bukan karena ragu, tapi karena tahu, keputusan ini berarti satu hal, ia benar-benar melepaskan segalanya. Jabatan, kehormatan, bahkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia masih mampu memimpin. Namun Arman sadar, ini satu-satunya jalan untuk menebus. Ia kirim surat itu ke email kantor pusat, dengan tembusan ke Rania. Dan setelah itu, ia diam. Sementara itu, di Jakarta, Rania membaca surat pengunduran diri itu dengan campur aduk perasaan. Tangannya gemetar saat menggulirkan layar ponselnya. Ia tidak menduga Arman akan mundur sepenuhnya. Bukan karena disalahkan, tapi karena memilih untuk bertanggung jawab meski tanpa dipaksa. Maya masuk ke ruang kerjanya, membawa laporan mingguan. Bu Rania, ada hal penting dari Bandung. Pengunduran diri Pak Arman baru saja diterima dan ditandatangani oleh Dewan. Mulai minggu depan, beliau tidak akan aktif lagi. Rania tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jendela. Matanya basah. Apakah beliau benar-benar menyerah? Tanyanya perlahan. Maya mengerutkan dahi. Menurut saya, Bu, bukan menyerah, tapi memberi ruang. Mungkin beliau sadar, ini satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa beliau tidak ingin mempertahankan sesuatu yang telah ia rusak. Kalimat itu menampar batin Rania. Untuk pertama kalinya, ia merasa Arman benar-benar mengerti luka yang selama ini ia pendam. Hari berikutnya, Rania memutuskan untuk pergi ke Bandung. Bukan untuk urusan perusahaan, tapi untuk mencari penutup. Atau mungkin, awal baru. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya satu koper kecil, dan setumpuk dokumen audit yang belum selesai ia telaah. Tapi yang lebih berat ia bawa adalah hatinya, yang belum sepenuhnya sembuh, namun mulai merindukan suara Arman. Ketika ia tiba di rumah yang dulu mereka tempati bersama, suasananya berbeda. Tak ada tanaman di taman yang biasanya dirawat Arman. Tidak ada suara musik lembut dari ruang tengah. Rumah itu sunyi, sepi seperti hatinya sendiri. Rania masuk perlahan. Suara pintu yang berderit membuatnya menahan napas. Ia melihat Arman duduk di lantai ruang tamu, membenahi tumpukan buku dan berkas. Wajahnya tampak lebih kurus. Rambutnya sedikit acak-acakan. Tapi matanya, tetap mata yang ia kenal, tenang, tapi penuh beban. Arman terperangah melihat Rania di ambang pintu. Ia berdiri kaku. Rania. Rania mengangguk pelan. Aku datang bukan untuk menghakimi. Arman menunduk. Aku gak berharap apa-apa. Bahkan aku kira kamu gak akan pernah datang lagi ke rumah ini. Rania melangkah masuk. Menatap sekitar dengan mata sendu. Ini rumah kita, Mas. Meski untuk sementara, aku butuh waktu menjadikannya terasa seperti rumah lagi. Arman menatap istrinya. Aku sudah tak punya jabatan. Tak punya tempat di perusahaan. Tapi kalau kamu izinkan, aku masih ingin punya tempat di hidupmu. Rania terdiam. Lalu berkata lirih, kamu pernah jadi rumah buat aku.
Tapi saat rumah itu retak, kamu malah menutup pintunya. Aku tahu, suara Arman parau. Dan sekarang aku cuma bisa memperbaiki dinding yang retak itu, meski sendirian. Keheningan menyelimuti mereka. Tak ada pelukan. Tak ada pengampunan. Namun ada kejujuran. Dan dari kejujuran itulah, harapan mulai tumbuh. Malam itu, mereka duduk di teras rumah. Tak banyak bicara. Hanya saling memandang dari jauh. Rania menggenggam cangkir teh. Arman memeluk lutut. Aku gak bisa janji semua akan seperti dulu, ucap Rania pelan. Dan aku gak akan meminta itu darimu, jawab Arman. Yang aku minta cuma satu, biarkan aku belajar jadi orang yang pantas untuk kamu percaya lagi. Rania menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menatap Arman tanpa beban di mata. Dan perlahan, ia mengangguk. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Pagi itu, matahari terbit dengan lembut di balik jendela rumah yang dulu pernah menjadi tempat penuh canda dan rindu, tapi sempat membeku dalam diam yang menyakitkan. Kini, sinar mentari menembus tirai krem yang berayun pelan, menyentuh wajah Rania yang terjaga lebih dulu. Ia tidak bangun dengan marah. Tidak juga dengan luka. Melainkan dengan hati yang masih ragu, namun sudah tidak menolak. Di meja samping tempat tidur, ada secarik kertas dengan tulisan tangan Arman. Aku pergi sebentar ke pasar. Kau suka aroma bunga sedap malam di pagi hari, kan? Biar rumah ini kembali berbau seperti dulu. Rania tersenyum kecil. Tidak karena kata-kata itu manis, tapi karena ia tahu, Arman sedang berusaha. Perlahan, diam-diam, tanpa mendesak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, ia tidak merasa sendirian. Beberapa minggu terakhir, mereka hidup berdampingan dalam jarak yang sehat. Tak saling menyentuh, tapi juga tidak lagi saling melukai. Tak langsung membicarakan tentang kembali menjadi sepasang suami istri seperti dulu, tapi juga tidak bicara tentang berpisah. Yang mereka bicarakan adalah hal-hal kecil. Siapa yang akan mencuci piring, masakan apa yang akan dimasak sore ini, buku apa yang sedang dibaca. Itu mungkin tampak sepele bagi orang luar. Tapi bagi dua orang yang pernah saling diam dalam luka, itu adalah awal yang luar biasa. Di kantor pusat, Rania menjalankan tanggung jawabnya dengan kepala tegak. Ia memperbaiki sistem keuangan yang sempat terguncang, mengganti beberapa kepala divisi, dan menyusun ulang prosedur audit internal. Maya yang selalu setia di sisinya, mulai bisa melihat senyum itu kembali, meski masih tipis, tapi nyata. Bu, saya lihat sekarang ibu lebih tenang, ucap Maya suatu siang di ruang kerja. Rania tersenyum pelan. Mungkin karena aku mulai berdamai, bukan dengan Arman, tapi dengan diriku sendiri. Maya menatapnya dengan kagum. Saya senang mendengarnya. Tapi berdamai bukan berarti melupakan. Tambah Rania, kali ini suaranya sedikit berat. Aku masih ingat rasa hancur itu. Tapi aku gak ingin luka itu jadi rumahku. Aku ingin membangunnya lagi, dengan pondasi yang lebih kuat. Suatu malam, Arman mengajak Rania makan malam di halaman rumah. Bukan restoran mewah, bukan pesta kilat. Hanya meja kecil, 2 kursi, lilin kecil, dan masakan sederhana yang ia masak sendiri. Sup ayam dan tumis bayam. Wajahnya gugup, seperti lelaki yang hendak menyatakan cinta untuk pertama kali. Rania, ucap Arman pelan, aku tahu selama ini aku bukan suami yang baik. Aku terlalu diam, terlalu takut, terlalu bodoh untuk percaya bahwa kamu pantas mendapat semua penjelasan. Tapi malam ini, aku cuma ingin bilang, terima kasih. Rania mengangkat wajahnya, heran. Terima kasih. Untuk apa? Untuk tidak langsung meninggalkan aku, jawab Arman lirih. Untuk memberi aku kesempatan menebus, meski kamu tak menjanjikan apa-apa. Untuk tetap duduk di meja ini meski hatimu belum sepenuhnya pulih. Rania menghela napas. Matanya berkaca-kaca. Mas, aku tidak tinggal karena aku lemah. Aku tinggal karena aku ingin tahu, apakah cinta ini masih bisa diselamatkan, atau hanya tinggal kenangan? Arman menatap dalam. Lalu sekarang, kamu tahu jawabannya.
Rania menatap langit, lalu kembali pada mata suaminya. Aku belum sepenuhnya tahu. Tapi aku tidak lagi takut untuk mencari jawabannya. Selama kamu juga tak lagi bersembunyi. Arman mengangguk. Aku gak akan lari lagi. Aku akan tetap di sini. Menemanimu. Meskipun jawabannya nanti bukan yang aku harapkan. Tangis Rania pecah. Tapi bukan tangis luka. Melainkan tangis kelegaan. Ia meraih tangan Arman perlahan. Menggenggamnya. Hangat. Kuat. Bukan lagi tangan yang menggenggam karena memiliki, tapi karena menghargai. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan mereka mulai membaik. Tidak sempurna. Tidak kembali ke awal. Tapi mereka mulai menciptakan ulang rumah tangga yang dulu sempat nyaris runtuh. Dengan komunikasi yang jujur, tanpa saling menyembunyikan. Dengan batas yang dihormati. Dengan kepercayaan yang tak dipaksa, tapi dibangun ulang, sedikit demi sedikit. Rania tetap menjadi pemimpin perusahaan. Arman memulai proyek konsultasi independen, jauh dari sorotan. Bukan karena malu, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri di kakinya sendiri. Suatu sore, saat duduk di taman kecil rumah mereka, Arman berkata, "Kalau kamu ingin mulai lagi dari awal, aku siap." Rania menatapnya, lalu tersenyum. "Tidak perlu dari awal. Kita mulai dari hari ini. Dari aku yang sekarang, dan kamu yang sudah belajar." Di malam yang tenang, Rania menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya, sebagai penutup dari semua luka, dan pembuka dari babak baru hidupnya. Terkadang cinta bukan tentang siapa yang selalu benar, tapi siapa yang mau tetap tinggal, untuk memperbaiki, bukan menyakiti. Dan di dalam hati mereka berdua, cinta itu lahir kembali.